sebelumnya formulasi RKAB pernah 1 tahun, kemudian diubah menjadi 3 tahun, kemudian kembali lagi ke 1 tahun. Mungkin boleh sedikit update-nya kira-kira dengan perubahan formulasi ini, baik secara durasinya yang tadinya dari 3 tahun menjadi 1 tahun, kemudian juga secara administrasi update terkininya sudah seperti apa? Silakan Pak Tri. Ya, jadi begini, makasih Mbak Dina ya. Jadi terkait dengan RKAB memang dulunya 1 tahun. Terus kemudian pasca Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009, maka semua kewenangan berpindah ke pusat. Di pusat dulu hanya menangani terkait dengan penanaman modal asing dan IUP BUMN serta PKP 2B dan kontrak karya, kemudian dilimpahi begitu banyaknya perizinan yang ada di daerah yang kemudian melimpah ke pusat. Nah kemudian atas itu karena terjadi keterbatasan SDM dan lain sebagainya, maka RKAB berubah menjadi 3 tahunan. Nah kenapa? Karena memang SDM-nya tidak mampu untuk mengcapture semua persetujuan permintaan untuk persetujuan RKAB tersebut. Kemudian setelah itu kita mengembangkan suatu aplikasi yang namanya eRKAB yang kemudian 3 tahun ini kita lakukan evaluasi bahwa ternyata setelah kita lakukan evaluasi bahwa 3 tahun ini responsifnya kita itu kurang. Sehingga apabila terjadi gejolak di pasar baik domestik maupun global itu jadi lambat. Ya, kontrolnya begitu. Kontrolnya jadi lambat. Termasuk apabila kita overproduksi atau kita kekurangan itu sangat lambat. Maka atas hal itu semua dan juga untuk perbaikan tata kelola lewat Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2025 kita menyampaikan bahwa terkait itu 17/2025 itu terkait dengan penyusunan, penyampaian dan permohonan persetujuan untuk RKAB dan penyampaian laporannya itu kita susun bahwa itu untuk tahunan. Untuk tahunan lebih kepada perbaikan tata kelola, terus kemudian kita nanti percepatan terhadap kondisi pasar global dan dunia seperti apa itu kita cepat responsifnya, kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, sebenarnya saya juga mengerti bahwa akhirnya pemerintah bersama juga dengan masukan dari DPR begitu memutuskan bahwa RKAB ini dikembalikan menjadi 1 tahun. Ini adalah secara filosofis juga bentuk kedaulatan negara terhadap sumber daya alam, mineralnya sendiri begitu, supaya kita bisa berdaulat di negara sendiri. Tapi kan kita tahu bahwa dengan perubahan formula ini kan bukan pertama kalinya ya Pak. Ini bisa dikatakan menjadi pedang bermata dua istilahnya buat pelaku industri sendiri. Ini adalah sebuah tantangan karena berurusan dengan pertama administrasi, kemudian juga ini bisa dikatakan dari beberapa perspektif mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk ketidakpastian hukum, berubah begitu aturannya. Tanggapan kalau dari Pak Tri sendiri seperti apa dan kira-kira strategi dari pemerintah untuk menanggapi tantangan ini supaya industri pertambangan ini bisa tetap terus berjalan secara optimal karena kan kita tahu bahwa tambang juga merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, Pak. Jadi begini, kalau kita melihat hanya satu sisi saja maka kita akan melihat bahwa itu adalah bentuk ketidakpastian. Uncertainty dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha, kira-kira seperti itu. Tapi kita tahu semua bahwa kita nantinya dengan RKAB 1 tahunan ini, kita menggunakan aplikasi namanya Minerba One, di mana Minerba One itu mengcapture semua aplikasi yang ada di Minerba jadi satu. Nah, di dalamnya nanti si perusahaan itu akan tahu sampai di posisi mana dia RKAB dia dilakukan evaluasi. Sehingga day to day-nya dia sudah, oh ini sudah naik, oh ini sudah selesai evaluasi, dan lain sebagainya. Harapan kami malah justru dengan adanya penggunaan aplikasi, meskipun ini tahunan, menjadi pelayanan kami lebih cepat. Nah, terhadap ketidakpastian pasar itu, Mbak, jadi kalau terkait harga memang uncertainty-nya tinggi sekali. Betul. Tapi certainty is uncertainty kan sebetulnya kan itu. Tidak ada yang pasti selain tidak ada yang pasti selain ketidakpastian itu sendiri. Nah, poin yang ingin kita sampaikan sebetulnya memang kalau di industri tambang itu
supply demand ya berpengaruh. Tetapi ada juga faktor-faktor lain, terutama yang terkait dengan energi, itu yang kadang-kadang korelasi antara supply demand tidak ada. Kalau sekarang batu bara katakanlah mungkin karena India dan China itu naik produksinya, maka harganya turun, itu clear. Ya. Tapi zaman dulu itu bahwa apabila harga energi, misalnya harga minyak naik, pasti akan diikuti oleh harga energi lainnya. Sekarang ini rumus itu jadi berubah. Ya. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita harus cepat beradaptasi. Mengintervensi. Mengintervensi. Nah, dengan adanya yang tahunan ini mudah-mudahan kita lebih lebih mendapatkan gain lah, kira-kira seperti itu sebagai negara. Gitu, Mbak. Oke. Saya setuju begitu saat Pak Tri tadi mengatakan bahwa akhirnya masing-masing komoditas nampaknya sekarang berdiri sendiri-sendiri begitu, sentimennya, katalisnya, semua nampaknya memang punya dinamikanya sendiri begitu. Tadi kita sudah bicara berkaitan dengan RKAB, tapi mungkin sedikit boleh update Pak. Yang saya dengar kan berkaitan dengan perubahan formulasi RKAB ini selain berubah secara durasi, tapi juga administrasinya adalah PR tersendiri. Mungkin buat pemerintah begitu, karena begitu banyak pelaku industri yang akan berurusan dengan RKAB ini. Saya dengar sampai 20.000 dokumen yang harus diurus begitu. Mungkin boleh sedikit Pak update-nya berkaitan dengan penerapan aplikasi Minerba One, bagaimana caranya supaya meyakinkan bahwa pelaku industri ini bisa benar-benar menggunakan Minerba One untuk mempermudah proses birokrasi dan administrasi. Jadi terkait dengan tambang yang di Indonesia, kita perlu sampaikan bahwa kita ini salah satu negara yang memiliki jumlah perizinan di industri pertambangan ini paling gede di dunia. Dengan sekitar 5.300-an izin. Itu luar biasa lah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, kemudian kalau kita misalnya lihat sekitar tahun 2007-2006, itu industri kita ini mulai bergerak sangat cepat sekali. Nah, kemudian sampai akhirnya peak produksi batubara kira-kira di tahun 2024 kemarin, kemudian untuk nikel terus mengalami pergerakan dan lain sebagainya. Itu dinamika industri pertambangan kita. Kalau misalnya kita berkaca kepada beberapa negara maju, contoh yang terdekat di Australia misalnya. Di Australia itu apabila ada kecelakaan tambang, terus kemudian ditutup oleh inspektor tambang, dia clear, akan mematuhi semua regulasi yang ada. Saya pernah ke sana, terus kemudian mencoba bertanya, kenapa tambang ini 6 bulan masih tutup? Karena kami belum confident apakah kecelakaan ini akan terjadi lagi. Begitu tingkat kesadaran untuk industri itu semakin tinggi. Nah, poin yang ingin kita sampaikan, memang di RKAB yang dulu, kita menginginkan dokumen itu banyak. Kenapa? Supaya perusahaan itu taat asas, kira-kira seperti itu. Dengan keselamatan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, atas yang kita perusahaan sampaikan itu kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, di RKAB yang saat ini sudah regulasinya sudah kita sampaikan melalui Permen 17 tahun 2025 itu kita potong beberapa yang merupakan tanggung jawab perusahaan itu kita serahkan kepada perusahaan. Hei perusahaan, silahkan Anda yang ngatur sendiri. Kemudian yang kami di sini adalah yang terkait dengan beberapa hal pokok terkait rencana produksi, rencana penggunaan lahan, dan lain sebagainya. Yang lebih esensial. Kenapa? Karena menurut kami, perusahaan di Indonesia sudah mulai mengalami transformasi menuju perusahaan tambang yang lebih bertanggung jawab. Jadi, untuk sesuatu hal yang itu adalah merupakan tanggung jawab perusahaan, misalnya katakanlah lah, pelaporan terkait dengan kebisingan, pelaporan terkait dengan debu, dan lain sebagainya, udah kita serahkan saja kepada perusahaan di mana KTT nanti yang bertanggung jawab untuk urusan tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan ini beberapa dokumen memang kita pangkas, yang dulu banyak sekali, sekarang menjadi sangat minimalis, sehingga efektivitas
untuk evaluasi menjadi lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Proses birokrasi dan administrasinya disederhanakan. Betul, disederhanakan. Oke, baik. Ini masih berkaitan dengan mungkin bisa dikatakan berkaitan dengan administrasi. Kan yang terakhir isunya adalah ada sekitar 190 tambang yang terakhir dihentikan sementara proses produksinya. Mungkin boleh update sedikit dari Dirjen Minerba seperti apa statusnya dan apakah memang 100 sekian perusahaan ini akan beroperasi lagi dan seperti apa, Pak? Ya, perlu kita sadarin bahwa industri pertambangan di tataran global ini sangat sempit. Itu yang poin yang ingin kita sampaikan. Sampai pada saat tertentu Indonesia ini untuk industri tambangnya, kita lihat kampanye dari dunia barat bahwa mengatakan bahwa nikel di Indonesia kotor, sampai ada istilah dirty nickel. Kemudian pengelolaan tambang batu bara di Indonesia kotor, sampai akhirnya ada dirty coal. Sampai pada saat tertentu kita harus berpikir bahwa kita harus bertransformasi menjadi perusahaan industri pertambangan ini harus bertransformasi supaya lebih mengedepankan ESG. Kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa industri ini kalau tidak kita lakukan penataan dengan baik, maka pada saat tertentu bahan atau material atau produk dari industri pertambangan itu tidak akan diterima oleh internasional. Oleh karena itu, kita mendorong kepada pelaku usaha industri pertambangan untuk tidak abai terhadap lingkungan. Nah, terhadap 190 perusahaan itu, kita coba untuk melakukan teguran dari 1 sampai 3. Di mana waktunya ada 30 hari, 30 hari, 30 hari. Nah, kemudian tidak ada perbaikan, maka kami hentikan sementara. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia tidak abai terhadap lingkungan, di mana reklamasi pasca tambang adalah salah satu bagian dari pengelolaan lingkungan itu sendiri. Bagaimana cara mereka bisa kembali lagi berproduksi? Tolong taati. Teguran pertama kami sampaikan, tidak ada tanggapan. Teguran kemudian, jadi kami sudah melalui 3 kali teguran, kemudian kita hentikan sementara. Selama 60 hari. Apabila 60 hari perusahaan tidak melakukan perbaikan, maka akan kami cabut izinnya. Tanpa mengurangi kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Jadi perusahaan itu tetap harus melakukan reklamasi pasca tambang plus izinnya dicabut. Tidak bisa beroperasi lagi. Tidak bisa beroperasi lagi. Tetapi apabila mereka melakukan perbaikan, membuat dokumen reklamasi pasca tambang, terus kemudian menempatkan jaminan reklamasi pasca tambang, ya sudah, mereka bisa beroperasi kembali. Oke. Dan juga ini pembelajaran, Mbak Dina, untuk perusahaan-perusahaan lain. Kemarin juga sudah kita sampaikan, kita ngumpulkan kira-kira 1.000 perusahaan logam dan 1.000 perusahaan batubara. Ini sebagai contoh saja, bahwa ini pun akan terjadi apabila teman-teman yang lain abai terhadap lingkungan. Memberikan sanksi. Memberikan sanksi itu, ya ini kan tahun tetap berjalan nih. Once dia tahun berapa dia tidak mematuhi, ya sudah, kita akan melakukan seperti itu. Tapi kita sadar bahwa industri ini masih sangat diperlukan di Indonesia. Maka dari itu kita juga memberikan pelajaran kepada mereka bahwa tolong taat, patuh terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak ingin bahwa industri itu berhenti nantinya. Demikian. Oke, berarti dari 190 tambang yang sementara dihentikan ini memang problemnya adalah berkaitan dengan ESG atau dampak lingkungannya. Betul. Sampai saat ini mungkin boleh sedikit update ya Pak, kira-kira apakah memang reaksi dari 190 tambang ini cukup responsif untuk bisa memperbaiki dampak lingkungan yang akhirnya disampaikan oleh pemerintah atau seperti apa Pak? Sebetulnya ini menanggapi arahan juga dari Pak Menteri SDM bahwa untuk terkait dengan ESG ini harus kita betul-betul taat, kira-kira seperti itu. Karena lingkungan industri pertambangan ini betul-betul terganggu. Salah satu industri yang memang betul-betul akan menimbulkan perubahan terhadap lingkungan itu industri ini. Nah,
terhadap 190 perizinan yang kita bekukan sementara, ini ada beberapa yang main di TikTok, ada main di Instagram dan lain sebagainya yang mengklaim bahwa pemerintah ini kok seperti ini, kok langsung membekukan, kami akan rugi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga beberapa WhatsApp, ada juga beberapa yang ke sini. Tapi poinnya bahwa kami sudah menyampaikan teguran atau peringatan itu 3 kali. Terus kemudian mereka abai. Sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur yang kita lalui. Pun kalau misalnya kita nggak melakukan itu, kita jadi melanggar regulasi kita sendiri. Betul. Nah, terhadap mereka kita sampaikan bahwa ini tolong diperbaikin ini. Kamu masih ada waktu 60 hari dan lain sebagainya. Termasuk kita coaching supaya mereka dapat memenuhi itu yang kita peringatkan itu bisa terpenuhi, kita lakukan coaching. Termasuk juga kita lakukan pertemuan, baik fisik maupun Zoom, kepada mereka yang membutuhkan atau menginginkan adanya informasi ataupun bantuan terhadap mereka untuk mematuhi aturan yang ada. Jadi betul-betul kita berupaya seoptimal mungkin membantu mereka untuk bisa jalan kembali.